Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan kali ini kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di mana seseorang yang mendapati bulan Ramadan ini adalah nikmat yang sangat besar. Di antaranya adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta ampunan Allah yang dibuka seluas-luasnya. Di dalam Ramadan ini kita harusnya selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Ramadan ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Salah satunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan waktu yang cukup lama, 1 bulan lamanya, bisa 30 hari, bisa 29 hari. Mari kita raih kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak meningkatkan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Pahala dari Allah ini dilipat gandakan. Semuanya amal ibadah yang kita lakukan dengan mengharap ridha Allah, insya Allah Allah akan melipat gandakan semuanya. Maka dari itu janganlah kita sia-siakan, janganlah kita teledor, janganlah kita ceroboh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika berada di bulan Ramadan. Namun di antara kita ternyata ada seseorang yang terledor atau ceroboh di bulan Ramadan, sehingga ia berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada 3 orang yang berpuasa namun dirinya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang pertama adalah orang yang berpuasa tetapi masih berbuat dosa atau berbuat maksiat. Mereka berpuasa tapi masih berdusta, mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau orang yang berpuasa tetapi masih suka menfitnah, mengadu domba pada kedua-duanya ini yang bisa menyebabkan kebencian. Dan berikutnya adalah orang yang berpuasa tetapi masih suka menggibah atau membicarakan keburukan saudara. Meskipun itu tidak dusta, tetapi hal tersebut dilarang oleh ajaran agama Islam. Dan yang berikutnya adalah orang yang berpuasa masih suka mengumbar aurat sehingga bisa menimbulkan sahabat bagi orang yang melihatnya. Atau sebaliknya, orang yang berpuasa tetapi tidak bisa menjaga pandangan matanya sehingga
puasanya akan berkurang atau puasanya tidak berkualitas, sehingga yang didapatkan hanya lapar dan dahaganya saja. Pemirsa yang dihormati Allah, orang yang kedua yaitu orang yang berpuasa namun malas melaksanakan ibadah. Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan mengantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan ihtisab atau mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Pada itu jangan malas untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, sholat tarawih dengan sungguh-sungguh, bertadarus, sedekah dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan puasa itu atau tidur di siang hari di bulan puasa itu ibadah. Itu bisa benar atau tapi juga bisa salah. Lebih baik tidur daripada membicarakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, yang itu akan berakibat bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Tetapi janganlah sering tidur di bulan Ramadan, lebih baik melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa namun tidak bisa menjaga adab-adabnya. Seperti apa orang yang berpuasa ini? Berpuasa itu artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka dari itu ketika kita berpuasa, kita harus pandai-pandai menahan diri, menahan amarah, berkata-kata yang tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Kita harus tahu adab-adabnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah memberikan waktu ini sama, semuanya diberikan hak yang sama. Maka dari itu mari kita jaga benar-benar puasa kita. Jangan sampai di akhir bulan Ramadan kita termasuk orang yang merugi karena ampunan Allah tidak bisa kita dapat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini.